Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radhatul Atfal dari Hukum Tata Negara 2, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari Khulafaur Rasyidin, yang berarti pemimpin yang arif dan bijaksana. Khulafa sendiri mempunyai bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar atau bijaksana. Dan jika diartikan, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Seperti itu. Dari beberapa referensi atau bacaan-bacaan, entah itu kitab Al-Quran maupun beberapa buku, Khulafaur Rasyidin dikisahkan dengan beberapa sejarah yang benar-benar tidak bisa dipikir dengan akal sehat, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan beberapa secara singkat mengenai 4 Khulafaur Rasyidin yang bernama Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam ia bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Dan beliau memimpin pada masa 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pada masa terpilihnya beliau menjadi khalifah itu sejarahnya benar-benar memukau, karena dua kaum Ansor dan Quraisy pada saat itu mengajukan dirinya untuk menjadi khalifah dari kalangan kaum tersebut. Termasuk kaum Quraisy, kaum Ansor, tapi itu ditolak dengan tegas, dan akhirnya di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan Islam pada saat itu. Tetapi itu sudah disepakati oleh kaum lainnya, dan akhirnya Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar, yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di sana. Kemudian Abu Bakar menyatakan pidadonya, taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasulnya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku. Seperti itu, dan dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu juga. Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun, tapi meskipun 2 tahun dia mendapatkan banyak sekali pencapaian dari kepemimpinannya, yaitu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ada juga ciri-ciri ekonominya. Ciri-ciri ekonominya itu menerapkan praktek-praktek akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menegakkan hukum dengan menerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, tidak menjadikan ahli badar sebagai penjabat negara, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara.
pada saat itu. Ciri-ciri ekonominya seperti itu, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Nah, itu penjelasan singkat dari Khalifah Abu Bakar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Umar memimpin pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bisa dibilang memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat. Selain itu, dia juga disegani oleh beberapa orang. Bahkan ada cerita yang menceritakan bahwa Umar itu ditakuti bukan hanya oleh manusia saja, bahkan makhluk gaib pun takut pada Umar pada saat itu. Tapi masih belum jelas kebenaran cerita itu benar atau tidak. Itu berdasarkan dari cerita fiksi ya, atau buku-buku LKS SD seperti itu. Entah itu benar atau tidak, masih banyak yang meragukan. Lalu keunggulan Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai singa sepadang pasir, dan karena kecerdasannya dan kecepatan dalam berpikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Maksud dari singa padang pasir adalah membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab. Jadi itu alasan mengapa dia dijuluki sebagai singa padang pasir. Nah, lalu terpilihnya menjadi Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu juga terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nah, ketika Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi bahwa dia ingin mencari kandidat yang pantas untuk menggantikan posisinya pada saat ajalnya tiba. Lalu dia tidak menemukan sama sekali seseorang pada saat itu. Meskipun dia ingin menunjuk pada siapa, pastinya sahabat-sahabat lainnya juga tidak akan terima dan mereka akan berselisih pada saat itu. Maka dari itu Abu Bakar meminta pendapat dari Utsman karena Utsman adalah orang yang terpercaya bagi beliau. Akhirnya beliau memanggil Utsman dan meminta pendapatnya bahwa siapakah yang pantas menjadi kandidat selanjutnya setelah saya. Akhirnya Abu Bakar mengajukan bahwa Umar bin Khattab adalah kandidat yang pantas untuk menggantikan Abu Bakar. Itu akhirnya sepakat Abu Bakar akan memilih Umar bin Khattab sebagai akhirnya Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah berikutnya. Lalu pada kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab, yaitu selama kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat dan beberapa perekonomian juga stabil pada saat itu. Lalu ada juga tentang politik juga sangat stabil pada waktu itu. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Jadi kepintaran dari Umar bin Khattab mampu membuat Islam menjadi sesuatu yang pantas dibanggakan. Seperti itu. Lalu ada juga kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang di sana juga semakin lama semakin melonjak karena
Umar bin Khattab juga mempunyai metode yang disamakan dengan metode Persia pada saat itu. Mengenal beberapa negara adik kuasa pada saat itu, yaitu Persia dan Madinah. Persia ya, Persia aja. Dia pada saat itu Persia terdesak oleh kerajaan Islam karena Mas Umar bin Khattab, sehingga sebagian kerajaan Persia diambil alih oleh Umar bin Khattab. Lalu untuk kependidikan pada saat itu sangat-sangat munjur karena kenapa? Khalifah Umar atau Umar bin Khattab ini dia berkeliling ke seluruh desa. Dia tidak membiarkan desa itu menjadi desa yang mati ataupun kota yang mati. Maksudnya wilayah Persia yang baru ia renggut seperti itu. Dia nggak biarin desa itu menjadi desa yang mati atau desa sebagai perbudakan. Bukan. Dia malah mengajari bagaimana caranya membaca ataupun menulis ataupun membaca Al-Quran. Dia mengajari semua itu agar angka pendidikan kerajaan Islam lebih maju. Lalu wafatnya Khalifah Umar itu dia ditikam oleh Fairuz Abu Lu'lu', budak Mukrim bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya adalah bangsawan Persia. Itu penjelasan singkat mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mempunyai nama lengkap ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Ia sangat kaya namun tetap sederhana dan sebagai besar kekayaannya diserahkan oleh Islam. Nah, lalu Utsman bin Affan juga sering mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali pada perang besar, lebih tepatnya perang Badar kalau nggak salah. Iya, perang Badar. Pada saat itu dia tidak bisa ikut perang besar pada waktu itu. Peperangan itu meskipun Utsman berpindah ke tahun, perang itu sangat ditakuti karena banyaknya korban berjatuhan pada saat itu. Lalu Utsman tidak ikut Nabi Muhammad SAW karena istrinya Ruqayyah itu sakit keras pada saat itu. Lalu terpilihnya Utsman menjadi khalifah itu pasca Umar bin Khattab wafat. Orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya pada saat sakit membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalibah Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Adapun tim formatur ini dikepalai oleh Abdurrahman ibnu Auf dan mereka berkumpul dalam salah satu rumah Salatiga hari pemilihan ini. Lalu jadi pemilihan secara voting akan dilakukan pada saat kekhalifahan ketiga ini, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan mempunyai beberapa kelebihan daripada orang-orang yang tadi, meskipun persaingan ketat telah dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu terpilihnya lah Utsman bin Affan yang
yang mempunyai angka voting atau angka terbanyak dari 4 orang itu, Khalifah Umar. Akhirnya dia memimpin selama 12 tahun, yaitu 24 sampai 36 Masehi sampai 644 sampai 656 Masehi. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya. Jadi sejarah itu tidak mempunyai data-data yang lebih jelas mengenai sejarah Utsman bin Affan. Lalu pencapaian pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga sangat minim sekali dijelaskan. Salah pencapaiannya hanya ada beberapa, yaitu membangun fasilitas umum, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dan satu mushaf, menertibkan administrasi pemerintah dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Seperti itu penjelasan Utsman bin Affan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang juga dijuluki Khulafaur Rasyidin, yang memimpin pada 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Sejak kecil ia telah dididik dalam rumah tangga Nabi SAW. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada peperangan Tabuk, sebab ia disuruh menjaga kota Madinah. Jadi dalam kata lain, Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, karena dijelaskan dia adalah anak dari pamannya Nabi Muhammad sendiri. Lalu pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Rasulullah selalu mengajak Ali untuk menmusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan untuk melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Lalu terpilihnya Ali menjadi khalifah itu tentunya suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman tenggelam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu Ali mendapat banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Talhah, kemudian diikuti oleh Zubair, di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada waktu pembaiatan, Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah, yaitu, "Wahai manusia, kamu telah membaiat sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah yang lebih dahulu daripadaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan tidak jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata, yang umum. Barang siapa yang memungkirinya, maka pisahlah ia dari agama Islam." Ada juga sahabat-sahabat yang masih belum studi mengakui jika Ali bin Abi Thalib adalah menjadi khalifah berikutnya, yaitu Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Malik, Abu Sa'ad al-Hudz dan Muhammad ibnu Maslamah. Ada juga yang tidak sudi menunjukkan pendirian, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Abdullah ibnu Umar, Zaid ibnu Sabit, dan Usama ibnu Zaid. Lalu itulah pengertian dari 4
Khulafaur Rasyidin yang dikatakan sebagai pemimpin terhebat pada sejarahnya pada masa itu. Lalu peradaban-peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu 12 Rabiul Awal 19 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi, mengembalikan kembali kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad, mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar, menyatukan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, pemberian titik terhadap mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, memulai penanggalan Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, membangun kota-kota berikut: Basrah, Kufrah, Futhah pada masa Umar bin Khattab, pembersih etnis Yahudi dari Jazirah Arab pada masa Umar bin Khattab, didirikannya lumbung tepung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini disimpan tepung, minyak goreng padat, kurma, dan minyak goreng cair yang diperuntukkan pada masyarakat kehabisan bekal, menjaga keamanan masyarakat di ibu kota negara Madinah, perluasan Masjid Nabawi dengan membeli rumah-rumah di tanah di sekitarnya, melapisi dengan pembatuan dan berikil, dan menerangi dengan lampu-lampu trompet romak, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa jelaskan satu-satu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.